Yusuf Macho Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Chef Yusuf Macho. This is my choice, Chef Macho Official. Ces, sekarang saya berada di Esun Bue Cafe, Teras Cafe di Palangkaraya. Di sini tempat nongkrong, bisa anak muda, bisa orang tua, keluarga dan sebagainya. Nah, kebetulan kali ini saya bertemu dengan Pak Irwan, ya. Oke, Pak Irwan ya. Nah, ini saya akan membahas dan mengasih tips atau mengasihkan knowledge buat saudara-saudara kita ya, Ces ya. Di mana tentang mengenai dengan kuliner, education kuliner ya. Jadi saya akan berbahasa, Pak Irwan ini akan memberikan tips dan memberikan gimana sih education untuk kulineri ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, buat orang tua yang punya anak yang pingin sekolah tourism school atau sekolah bogal juga ya. Karena sekarang ini untuk dunia perhotelan dan sebagainya itu kan berkembang ya. Jadi kan di mana biar mereka sudah paham tentang kulineri dan tentang perhotelan dan sebagainya ya. Oke. Yes, setuju Chef. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan tadi, saya jelaskan bahwa pendidikan di kulineri ini memang kita nggak bisa sembarang juga memilih. Karena satu, biayanya juga cukup mahal, namun prospeknya cukup cerah ke depan gitu. Karena yang kita nanti akan mempelajari bukan hanya teori di sana, tapi 30% teori, 70%-nya praktek gitu. Jadi orang kalau bisa memasak ya tentu harus praktek lebih banyak. Nah, di situ nanti adik-adik akan mendapatkan di lembaga pendidikan atau di universitas atau sekolah tinggi pariwisata atau Poltekpar seperti itu, adik bisa memilih karena banyak sekali pilihan untuk itu. Mau di Politeknik Pariwisata misalnya atau di IKIP juga seperti itu ya, di sekolah tinggi pariwisata juga ada jurusan itu. Dan di sekarang juga LPK-LPK yang hanya 1 tahun gitu, Chef, itu sudah bisa. Jadi begitu mereka bekerja di luar negeri, magangnya pun ada yang sampai di luar negeri gitu, khusus untuk di bidangnya sendiri. Jadi betul-betul diajarkan dari basic, kemudian sampai dia menjadi profesional, kemudian dia akan baru berhak untuk ikut magang. Ini profesi saya seorang chef yang sekarang sudah di eksekutif chef ya. Pak Irwan ini adalah seorang pakar kuliner dan bisa dikatakan Pak Irwan ini adalah seorang dosen, seorang yang pengajar mengenai kulineri. Kalau saya di operasional, kalau Pak Irwan ini untuk mengajari orang dari bawah hingga sampai ke atasnya. Dan mempunyai titel ya, mempunyai titel diploma 1, diploma 3 sampai ke sarjananya. Jadi biar orang lebih paham sebelum masuk ke dunia industri. Ini luar biasa sekali, Ces. Ini pembahasan kita ini luar biasa ya. Jadi kita education buat mengedukasikan buat teman-teman semua, buat adik-adik yang pingin memilih berkarir ke dunia kuliner ya. Nah, terus ketika kita sudah masuk ke dunia kuliner, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat sudah di dalam biar kita lebih paham, betul begitu Pak Irwan ya? Coba. Baik Chef, jadi memang saya ulangi kembali bahwa pilihlah lembaga pendidikan atau sekelas diploma terbaik. Saat ini juga banyak ya, ada di beberapa kota besar dan juga di lembaga swasta juga banyak sekali gitu. Pilih, jangan lihat dulu berapa biaya yang dikeluarkan, tapi ini adalah ilmu itu investasi Chef. Apalagi untuk masa depan ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak akan susah mencari pekerjaan. Di samping juga bisa bekerja, adik-adik juga akan bisa berusaha sendiri gitu. Wirausaha itu kan luar biasa. Jadi mereka bisa buka kafe, mereka bisa berjualan ya dari bawah dulu, berusaha, dan itu lebih membuka lowongan pekerjaan. Nah, banyak pilihan, itu adalah pilihan dari adik sendiri. Jadi silakan, saya nggak bisa menjelaskan di mana, tapi banyak sekali pilihan untuk sekolah-sekolah perhotelan seperti itu, Chef. Nah, harapannya ke depan adalah adik-adik nggak salah pilih tempat. Jadi jurusan ini ke depan luar biasa, artinya memberikan masa depan yang baik, terutama untuk pekerjaan ya dan wirausaha. Saya pikir mungkin itu Chef arahnya. Jadi silakan adik-adik jangan salah pilih dan tetap memilih jurusan yang mempunyai prospek masa depan gitu. Dan salah satunya adalah perhotelan, jurusannya tata boga, seperti itu. Mungkin itu Chef. Ya. Oh, berarti gini loh Pak Irwan ya. Jadi ada yang sekolah, iya kan? Yang sekolah khusus dari SMK sederajat dengan SMA ya. Sederajat dengan SMA itu ada jurusan boga tentang kuliner ya kan? Ada juga ketika kita nanti sudah lulus, ada yang namanya diploma 1, perhotelan sampai diploma 3 dan ada juga yang sarjana. Ya kan? Nah, itu berarti mereka ini jangan salah masuk tempat yang
ada yang kata kutip lah bahasanya itu adalah sekolah abal-abal. Ya, jadi mereka harus memilih di mana mereka harus mengetahui yang sudah punya brand di situ. Baru bisa mengetahui, oh ternyata seperti inilah kuliner yang sesungguhnya. Yang tadi dikatakan seorang chef lah, ini apa segala, itu kan beda-beda. Ya kan gimana kalau menurut Pak Irwan? Nah, tadi udah disampaikan oleh Chef Maco bahwa dunia kuliner ini cukup berkembang ya. Jadi sekarang kalau bagi adik-adik yang saat ini mungkin masih menempuh ujian dan online ya, prospek untuk culinary school ini sangat besar. Artinya banyak sekarang lembaga pendidikan kerja itu juga sudah menyediakan banyak sekali khusus untuk jurusan kulineri. Nah, kulineri sendiri adalah salah satu cabang di ilmu perhotelan yang akan mempelajari tentang bagaimana basic sampai dengan menjadi profesional itu di bidang memasak secara profesional. Setiap orang bisa memasak, ya kan? Tetapi untuk masak yang profesional itu tidak semua orang dan itu belajar dulu sebelumnya. Oleh karenanya, Chef, banyak orang yang sekedar bisa masak tapi menganggap bahwa dirinya chef itu salah. Harusnya dia memang pernah punya background pendidikan dulu, kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh, berkarir dengan sungguh-sungguh, dan itu dibuktikan nanti pada saat dia awal karir. Pak Irwan, biasanya banyak ini orang di luar sana ya kan penasaran sih. Kadang-kala, oh dia chef, dia chef, dia chef. Itu kategori chef itu kan banyak. Di kafe, di restoran, di hotel, rumah makan, untuk kapal pesiar, di taman dan sebagainya itu seorang chef itu yang berbeda-beda. Nah ini kan kita mengasihkan gimana sih biar anak-anak juga tahu di rumah, tahu mengenai kuliner ini seperti apa. Untuk kita masuk ke dunia industri maupun di sekolah yang kita harus tahu dan sebagainya kan harus tahu itu dia. Nah nanti kasih buat teman-teman semua di rumah atau adik-adik buat biar tahu pengetahuan tentang kuliner dan sebagainya. Nah jadi kan biar mereka paham, ya kan? Bagaimana? Kalau menurut Pak Irwan gimana? Yes, baik Chef. Jadi memang kita yang tadi saya sampaikan bahwa pilihlah lembaga kompetensi sampai nanti sebisa mungkin adik-adik setelah lulus misalnya lulus itu ikuti sertifikasi kompetensinya. Karena sekarang ini apalagi di zaman milenial digital seperti ini, sertifikasi kompetensi itu penting sekali. Penting sekali. Jadi betul-betul mereka setelah lulus dan juga ikut langsung sertifikasi kompetensi dan peluang untuk bekerjanya lebih besar gitu dibandingkan dengan lulusan yang hanya lulus dapat sertifikat kemudian tidak ada mengikuti ujian kompetensinya. Nah sekarang juga tersedia sekali, jadi pemerintah juga menyediakan itu di lembaga-lembaga pelatihan, apalagi sekarang juga BNSP juga marak-maraknya untuk menerbitkan kompetensi, mengadakan ujian kompetensi. Dan penting sekali untuk diingat bahwa prospek untuk jurusan ini luar biasa sekali ke depan, apalagi pasca pandemik nanti ini hotel-hotel akan kembali bangkit, kemudian juga ekonomi juga akan kembali bangkit, tentu saja akan membuka lowongan besar-besaran di bidang kuliner. Nah saat ini adik-adik yang masih bingung untuk memilih, silakan ambil pilihan jurusan perhotelan tapi di bidang kulineri atau tata boga. Pak Irwan ya, jadi mereka ini ketika mau masuk sekolah, ya kan, jangan salah masuk lah ya, supaya mereka memang benar-benar pada saat lulus dari sekolah ini, mereka memang punya basic, punya backgroundnya yang memang benar berkelas lah ya, ceritanya seperti itu dia, secara profesional ya. Jadi kan mereka biar tahu, biar paham, oh seperti inilah kenyataannya. Nah, kadang-kala orang kan di luar sana, gimana sih ini kuliner ini, apakah otodidak ya kan atau harus ada sekolahnya ya kan atau memang dia ikut-ikut melihat sudah bisa tahu, oh itu memang harus ada itu dari bedanya di situ ya, harus educationnya dulu ketika kita paham dan sebagainya baru kita masuk di sini. Nah, kayak saya memang dulu memang sih sekolahnya basicnya boga ya, jadi saya ada sedikit paham mengenai dengan kuliner dan akhirnya berprofesi akhirnya sampai sekarang ya kurang lebih 22 tahun ini saya bekerja di hotel gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua di rumah tahu bahwa buat adik-adik juga tahu bahwa sekolah kuliner ini sangat penting buat masa depannya ya, karena ilmu kuliner ini dia nggak pernah habisnya. Semakin tua makin bahal dan semakin tua makin besantan katanya ya. Dan kemudian walaupun kita sudah tua tapi ilmu masih dipakai. Iya, oke ya. Jadi Pak Irwan ini akan mengasih buat teman-teman semuanya arahan kemana yang harus kita masuk ya. Oke, silakan Pak Irwan ya. Baik Chef, saya akan jelaskan bahwa banyak lembaga sekarang cukup berkembang besar ya, banyak di Indonesia. Nah
Tipsnya adalah silakan adik-adik nanti mencari lembaga pendidikan yang memang sudah mendapatkan izin, kemudian dia juga sudah punya brand khusus untuk itu, dan lihat juga alumni-alumninya seperti apa, apakah sudah banyak yang bekerja atau belum gitu. Nah, saat ini itu sudah cukup banyak ya di kota-kota besar, terutama di Kalimantan Tengah sendiri juga sudah banyak gitu, ada beberapa. Nah, seperti Multikarya misalnya, kemudian juga kalau di daerah luar, apalagi luar Jawa. Nah, tipsnya adalah cari yang seperti itu, kemudian untuk salah kaprahnya masyarakat ini tentang kompetensi seorang juru masak yang profesional itu seperti apa tuh nanti akan dipelajari di sana. Jadi bukan hanya sekedar bisa masak tapi udah digelar chef. Chef itu berat gitu. Artinya bukan berat seperti apa dicapai, enggak. Karirnya itu kan bertahap gitu. Dari cook helper dulu, kemudian menjadi cook 1, cook 2, cook 3, second itu sampai ke atas. Dan untuk mencapai posisi executive chef seperti Chef Yusuf ini juga pengalamannya luar biasa gitu. Artinya dari betul-betul dari bawah gitu. Jadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Irwan, education untuk kuliner, education untuk sekolah ya, untuk perhotelannya ya. Terima kasih Pak Irwan sudah meluangkan waktu ketemu dengan saya. Saya kasih buat saudara-saudara kita biar mereka paham sih dengan mengenai education untuk kedepannya biar lebih bagus dan lebih baik dan mereka tidak salah langkah ya. Kita ini berada ini Pak Irwan dicicipi dong. Aduh, kita ini ya iya ini di Asian Buah ya, ini profesional yang wah merasa wah gimana Pak Irwan, enak kan? Wih luar biasa. Masak dengan orang yang profesional ya. Oke Ces, kalau begitu terima kasih banyak Ces ya. Saya sudah dengan Pak Irwan di sini di malam hari kita ini dia di sini. Kita cuma berbagi education buat saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman semua yang ada di luar yang mau menonton dan mau paham dengan kuliner dan perhotelan dan sebagainya, bisa kita nonton di sini. Next video kita akan membuat mengenai dengan tentang kulineri yang profesional lebih spesialisasi lagi ya. Oke Ces, kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chef Yusuf Macho.